Puji nama Tuhan, haleluya. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Dimanapun kita berada, mari kita siapkan hati kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini saya beri tema berhenti keras hati. Kita sama-sama akan melihat dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai ayat 60. Saya baca firman Tuhan, Kisah Rasul pasal 7 ayat 54 sampai ayat 60. Demikian firman Tuhan, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita tentu mengenal siapa Stefanus. Karena firman Tuhan mengatakan Stefanus ini adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Dia penuh dengan hikmat Tuhan. Dia seorang yang penuh dengan keberanian untuk menyampaikan kebenaran firman Allah kepada banyak orang. Dia menyampaikan firman Allah tanpa ada rasa takut. Sekalipun pada waktu itu kita melihat Stefanus mendapat begitu banyak perlawanan dari pihak-pihak orang-orang yang tidak menyukai apa yang disampaikan oleh Stefanus. Namun kalau kita lihat keberanian dalam menyampaikan kebenaran firman Allah, Stefanus akhirnya menjadi martir. Apa itu martir? Martir itu adalah seseorang yang mati demi membela iman dan kepercayaan terhadap Yesus Kristus. Bahkan di zaman gereja-gereja banyak orang yang martir, mati syahid. Mati karena menyampaikan Injil, dibunuh karena menyampaikan kebenaran firman Allah. Dan kita lihat Stefanus sudah menikmati sukacita abadi dalam kemuliaan Allah. Namun bagaimana dengan orang-orang yang sudah melempari dia dengan batu sampai mati? Karena kalau kita lihat Stefanus menjadi martir, dia dilempari dengan batu sampai mati oleh orang-orang yang mengeraskan hati terhadap firman Allah. Jadi kematian Stefanus itu karena ada orang-orang yang menolak firman Allah, yang mengeraskan hati terhadap firman Allah. Dan kalau kita lihat siapa orang-orang yang keras hati terhadap firman Allah, di ayat yang ke-54, Kisah Rasul 7 ayat 54, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Di dalam ayat 54 di sini dikatakan orang-orang yang keras hati ini adalah anggota-anggota mahkamah agama. Pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Jadi anggota-anggota mahkamah agama, mereka adalah pemimpin-pemimpin dari agama Yahudi. Orang-orang yang mengenal hukum Taurat dan kitab para nabi di dalam perjanjian lama. Jadi sebenarnya mereka tahu tentang
pesan-pesan yang disampaikan oleh para nabi, nabi-nabi Tuhan dalam perjanjian lama. Mereka mengenal hukum Taurat. Nah, dalam arti di sini mereka belajar tentang firman Allah. Tetapi mereka mengeraskan hati terhadap firman Allah. Harusnya mereka bertobat waktu mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Stefanus. Harusnya mereka bertobat dan menerima kebenaran Allah yang disampaikan oleh Stefanus. Kebenaran yang juga sudah disampaikan oleh para nabi sejak dulu. Namun kita lihat bukannya ada pertobatan. Bukannya mereka bertobat, mereka malah sakit hati. Ya, karena firman Allah mengatakan hati mereka itu seperti ditusuk. Ya. Dalam salinan bahasa Indonesia masa kini dikatakan mereka sakit hati. Dan akhirnya membunuh Stefanus dengan cara mereka melempari dia dengan batu sampai mati. Padahal kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Stefanus itu adalah tentang bangsa Israel yang mengeraskan hati terhadap Tuhan. Harusnya waktu mereka dengar itu mereka bertobat, mereka kembali kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi di sini katakan mereka tidak bertobat. Mereka hanya membunuh Stefanus. Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang sama seperti pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Mereka yang mengerti hukum Taurat, mereka yang mengenal kitab para nabi. Mereka mengerti firman Allah, ya, tetapi mengeraskan hati. Mungkin kita juga di hari-hari ini adalah orang-orang yang mengeraskan hati terhadap firman Allah. Mungkin kita mengeraskan hati, ya, menolak firman Allah. Kita lihat tanda keras hati itu seperti apa terhadap firman Allah. Yang pertama, tidak mau menerima nasihat firman Allah. Tidak peduli, bahkan marah kepada orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi tanda orang yang mengeraskan hati terhadap firman Allah adalah orang yang tidak mau menerima nasihat firman Allah. Dalam perjanjian lama ada begitu banyak, ada beberapa tokoh atau raja-raja dalam perjanjian lama yang menolak firman Allah, mengeraskan hati terhadap firman Allah. Sehingga setiap nabi yang menyampaikan firman Allah justru dipenjarakan, justru dibunuh. Karena tidak suka. Sama seperti pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang mengeraskan hati terhadap kebenaran firman Allah. Bahkan mereka benci kepada Stefanus sampai menyeret dia keluar, melempari dia dengan batu sampai mati. Jadilah orang-orang yang tidak mengeraskan hati terhadap nasihat firman Allah. Bahkan kalau bisa saya katakan orang-orang yang pilih firman Tuhan. Misalnya kalau berbicara firman itu berbicara tentang berkat, orang menerima firman Allah. Mereka menerima dengan senang hati. Tetapi firman Allah yang datang menegur, firman yang keras yang menegur setiap hati, setiap orang, ya, itu justru tidak diterima. Nah, hal seperti ini termasuk orang-orang yang mengeraskan hati terhadap firman Allah. Jadi orang-orang yang pilih firman Tuhan itu termasuk orang-orang yang keras hati terhadap firman Allah. Ya Bapak Ibu, jangan menjadi orang-orang yang keras hati terhadap firman Allah. Ya, dengan cara kita pilih-pilih firman. Ya, gak boleh seperti itu. Ya. Nah yang kedua, tanda keras hati terhadap firman Allah adalah tidak taat kepada firman Tuhan. Orang-orang yang keras hati terhadap firman Tuhan adalah orang-orang yang tidak taat kepada firman Allah. Ada banyak orang yang tidak taat kepada firman Tuhan. Dalam Alkitab kita bisa banyak menemukan orang-orang yang tidak taat kepada firman Allah. Contohnya ada Adam dan Hawa.
Mereka sudah dikasih firman. Tuhan sendiri yang berbicara kepada mereka. Tetapi mereka tidak taat kepada firman Allah. Mereka melanggar firman Allah. Mereka tidak percaya kepada firman Allah. Yang pada akhirnya membuat mereka menjadi orang-orang yang berdosa. Kita lihat bahaya dari keras hati. Orang yang mengeraskan hati terhadap firman Allah. Yang pertama, menghambat pertumbuhan rohani dan iman kita kepada Tuhan. Sadar atau tidak sadar. Waktu kita mengeraskan hati terhadap firman Allah, kita tidak mau menerima nasihat firman Allah. Mungkin karena firman itu keras yang datang menegur kita. Waktu kita mengeraskan hati, kita menolak. Kita nggak sadar bahwa hal itu sedang menghambat pertumbuhan rohani iman kita kepada Tuhan. Padahal firman Tuhan mau kita bertumbuh ke arah Kristus, kepada Dia, kepala gereja. Tetapi bagaimana kita bisa bertumbuh ke arah Dia? Bagaimana kita bisa mengalami pertumbuhan iman? Iman yang mengerjakan begitu banyak hal dalam hidup kita. Tetapi kita mengeraskan hati, ya kita nggak bisa mengalami pertumbuhan rohani dan iman kepada Tuhan. Yang kedua, bahaya keras hati menimbulkan dosa. Dan dosa mendatangkan murka Tuhan. Di dalam kitab Sakaria pasal 7 ayat 11 sampai ayat 12 firman Tuhan bilang, tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaran para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Kita lihat ada orang-orang yang mengeraskan hati terhadap firman Allah. Mereka menulikan telinga mereka, nggak mau mendengar. Mereka membentengi hati mereka supaya firman Allah itu nggak masuk. Itu sebabnya firman Tuhan katakan datang murka Tuhan. Kenapa? Karena hal itu menimbulkan dosa. Murka Tuhan datang. Mereka mengalami penghukuman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Nasihat firman Tuhan pada saat ini, berhenti keras hati. Dan milikilah hati yang lembut, hati yang mau menerima firman Tuhan. Sehingga kita terus dipimpin berjalan dalam rencana dan janji Tuhan. Kita akan mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan rohani dan iman kita kepada Tuhan. Satu ayat lagi, Ibrani 4 ayat 7 bagian B. Firman Tuhan katakan, pada hari ini, pada saat ini juga, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jangan keraskan hati, milikilah hati yang lembut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Dan saya berterima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian dan mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat menghubungi nomor di WhatsApp 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih buat saat ini kami boleh kembali menikmati kebenaran firman Tuhan dalam Renungan 79 Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Biarlah firman ini boleh menasihati kami supaya kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang tidak mengeraskan hati terhadap firman Allah, tetapi kami memiliki hati yang lembut terhadap firman Allah, sehingga kami boleh mengalami pertumbuhan iman dan rohani di hadapan Tuhan, sehingga hal itu tidak mendatangkan dosa
dan murka Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, tolonglah agar dalam hidup keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang dapat setia sekata dan jangan ada perpecahan. Tetapi sebaliknya, erat bersatu dan sehati sepikir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.